Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya dan salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Hari ini saya baru pulang gereja hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 jam 11 lebih 51 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor HP WhatsApp saya, bentar ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Hari ini judulnya adalah bonus demografi buat Indonesia. Apa sih itu? Pak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, Presiden Indonesia sampai tanggal 15 Agustus 2024 sering ngomong tentang bonus demografi, bonus demografi, bonus demografi buat Indonesia. Sebenarnya apa sih bonus demografi itu? Tanda tanya. Jadi judul video ini adalah bonus demografi untuk negara Indonesia. Bonus demografi untuk negara Indonesia. Oke. Jadi sebelum saya bahas tentang bonus demografi itu, saya ingin jelaskan bahwa usia hidup di Indonesia itu antara usia 50 sampai 80 tahun. Jadi batas umur yang hidup di Indonesia. Memang bisa ada yang lebih ya, ada juga yang kurang di bawah 50 tahun. Kakak saya meninggal usia 49 tahun. Ada juga yang lebih, kayak ibu saya meninggal usia 85 tahun. Mungkin ada yang 100 tahun juga ada mungkin ya, tapi itu jarang terjadi ya. Jadi usia daya hidup Indonesia itu, usia hidup warga negara Indonesia itu yang ada di Indonesia ya, itu antara usia 50 tahun sampai 80 tahun. Ya, sekitar kayak gitulah. Kalau mau usia panjang ya jangan stres, jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan berjudi, sering olahraga, makan makanan sehat. Ya 4 sehat 5 sempurna. Ya, tapi susah ya. Oke. Jadi usia manusia itu terbagi 3 zona ya. Disebut dengan zona pelatihan antara 0 sampai 19 tahun. Terus 20 sampai usia 65 tahun itu masa produktif, dan 66 sampai meninggal dunia itu yang disebut dengan masa pensiun. Kalau masa pelatihan itu kan yang waktu manusia lahir kan ada pelatihan masa dirawat ibu, setelah usia cukup sekolah playgroup atau di Indonesia dikenal istilah PAUD, pendidikan anak usia dini gitu. Terus masuk SD, SMP, SMA, SMK, terus masuk kuliah. Nah, itu kan dari 0 sampai 19 tahun kan. Itu yang disebut dengan masa pelatihan. Sedangkan usia 20 tahun sampai usia 45 tahun itu masa produktif. Masa orang bekerja, berusaha, berdagang, berbisnis. Itu masa produktif. Zona keduanya itu masa produktif ya, usia 20 sampai 65 tahun ya. Terus setelah usia 66 tahun itu idealnya itu memang pensiun, maksudnya menikmati hasil kerja. Nah, yang disebut dengan bonus demografi itu adalah bonus ketika, jadi bonus demografi itu terjadi 1000 tahun sekali. Setiap negara itu pasti akan dapat bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika satu negara jumlah penduduknya itu lebih dari 60% itu memasuki masa usia produktif.
Kalau untuk saat ini sih Indonesia belum masuk masa demografi ya. Indonesia yang maksudnya yang usia produktivitas itu yang antara 20 sampai 65 tahun itu baru sekitar 10 sampai 20%. Syarat-syarat dapat bonus demografi itu adalah setiap negara itu minimal itu 60% itu jumlah penduduk itu usia produktif, usia muda, antara 20 sampai 65 usia produktif. Indonesia diperkirakan masuk zaman bonus demografi itu bonus demografi ada ketika usia produktifnya itu di atas 60%, minimal 60% ya. Indonesia diperkirakan memasukin bonus demografi itu tahun 2045. Sebagai perbandingannya yang terdekat itu adalah negara India. India saat ini masukin masa produktif ya kan, masukin masa zaman bonus demografi. Maka jumlah ledakan dalam arti jumlah orang-orang yang cari pekerjaan itu sangat tinggi ya kan. Bahkan yang di video yang sebelumnya itu yang saran buat presiden Indonesia selanjutnya itu yang saya jelaskan bahwa di negara India itu bahkan, ini saya tidak maksud untuk menghina profesi OB atau cleaning service ya, saya disclearkan dulu ya, bahkan lulusan S1, S2, S3 saking tidak ada lapangan pekerjaannya, saking tidak ada kesempatan bekerjanya, mereka mengambil pekerjaan sebagai cleaning service, tukang sapu, OB, cleaning service. Sebenarnya kan kayak OB, cleaning service, tukang sapu itu memang hanya untuk SMA atau sederajat kan, tapi karena di negara India ya, saya bicara negara India ya, karena lapangan kerjanya sedikit tapi ledakan jumlah penduduk yang usia produktifnya sangat tinggi, ya akhirnya orang-orang yang lulusan S1, S2, S3 dengan membuang rasa malunya itu mereka mau kerja sebagai cleaning service, OB. Kalau kembali lagi ke Indonesia, kalau Indonesia saat ini untuk lulusan S1, S2, S3 sih, kalau ADM aja sih pasti dapet, walaupun kerja di usaha di ruko ya, tapi dapet ya kan. ADM kayak administrasi, kayak sekretaris, bagian pembukuan, bagian pajak, yang bagian ADM-nya, bagian input data. Nah, ini adalah tantangan terbesar buat presiden Indonesia selanjutnya. 2045 itu sebentar lagi ya, 22 tahun. Sekarang aja kan 2023 ya. 2045 kurang 2023 berarti 22 tahun lagi, alias 4 kali pemilu lagi. 4 setengah pemilu lagi ya. 22 tahun lagi. Ini cepet loh waktu loh. Jangan bilang 20 tahun lagi itu lambat. Enggak, cepet. Saya aja punya anak sekarang udah kelas 4 SD. Saya merasa kayak baru aja kemarin saya masih menggendong-gendong anak saya yang bayi. Saya temenin anak saya main game di time zone. Sekali main itu 200.000. Terus sekarang udah sekarang dia mainannya beda, mainannya di handphone, main bola gitu. Waktu itu cepet loh. Berarti Indonesia itu memasuki bonus demografi itu tahun 2045. Bonus demografi adalah ketika jumlah penduduk minimal 60% itu masuk masa usia produktif. Masa usia produktif itu kan antara umur 20 sampai 65. Itu masa produktif orang bekerja, berbisnis, berdagang, berwira swasta. Pokoknya mereka melakukan aktivitas untuk menghasilkan uang. Apapun pekerjaannya untuk menghasilkan uang. Apakah Indonesia sudah siap? Tanda tanya. Menghadapi bonus demografi. Kalau boleh, ini untuk pemerintah negara Republik Indonesia atau swasta Indonesia. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Buat Anda yang baru pertama kali melihat, saya ucapkan baru pertama kali lihat akun YouTube Hadi Siantar,
saya ucapkan terima kasih. Kalau berkenan tolong di subscribe. Jadi begini loh, Tuhan memberi saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan. Saya sering meramal di Facebook saya, Wang Sugito nih, di Wang Sugito nih. Wang Sugito itu WANG spasi SOEGITO, Wang Sugito. Jejak digital saya di Facebook Wang Sugito tuh banyak tentang ramalan-ramalan, ya kan? Banyak sekali. Anda lihat aja, jejak digital kan gak pernah bohong. Jadi Tuhan memberi saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan, dan kemampuan oilogika. Kemampuan oilogika ini adalah kemampuan mendeteksi letak sumber minyak bumi. Hitungan-hitungan saya, khusus negara Indonesia berpotensi punya 2 juta titik sumber minyak bumi Indonesia. Sedangkan Indonesia baru punya kilang minyak bumi itu antara 10 kilang minyak bumi sampai 20 kilang minyak bumi. Sebenarnya sih 10, ya udahlah, kasih bonus ke Indonesia lah, jadi 20 kilang minyak bumi lah. Kalau 10 terlalu kecil. Ya, Indonesia baru punya 20 kilang minyak bumi. Idealnya Indonesia harus punya 50.000 kilang minyak bumi. Idealnya. Ya, idealnya. Karena dengan 50.000 kilang minyak bumi yang berdiri di Indonesia dan produksinya tiap hari, ya kan? Indonesia bisa bayar hutang, dan Indonesia ada uang lebih untuk membangun negara Republik Indonesia tanpa hutang. Tuhan memberi saya kemampuan oilogika, kemampuan mendeteksi, menterawang letak posisi sumber minyak bumi yang belum digarap. Saya berhasil menterawang sekitar 500.000 titik letak sumber minyak bumi. Mungkin Anda bertanya, Pak Hadi, nama saya kan Hadi Sugito Wijaya. Pak Hadi itu bohong. Ya, yang namanya curiga itu boleh yang namanya curiga. Saya nggak larang kalau Anda curiga. Tapi Anda bisa tes saya. Kalau Anda memang punya perusahaan minyak bumi, atau Anda kenalan punya perusahaan minyak bumi, bukan katanya. Gimana cara ngetes saya? Anda kirim satu orang yang tidak terkenal. Saya garis bawakan ya. Kirim satu orang yang tidak terkenal. Kalau Anda kirim satu orang terkenal, Anda bisa alasan, kan Pak Hadi bisa lihat datanya di internet, di Google, di Yahoo, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Kokotok, pokok semuanya di platform media sosial. Jadi biar lebih fair, Anda kirim satu orang yang tidak terkenal. Nah, untuk buktikan bahwa saya ini benar-benar indigo atau enggak sih? Buktikan bahwa saya ini benar-benar bisa terawang sumber minyak bumi enggak sih? Nah, caranya, Anda jangan tanya letak posisi minyak bumi, itu harganya mahal. Saya akan terawang 10 jenis penyakit Anda, saya akan tulis di kertas, lalu saya masukkan ke amplop, saya lem. Lalu untuk sama-sama fairnya, Anda cek general check up di rumah sakit terbesar di Indonesia. Di Indonesia aja, jangan di luar negeri. Karena kenapa? Kalau di luar negeri buang-buang uang, sayang. Uang itu sangat berharga. Tapi uangnya pakai uang sendiri. Uang Anda ya general check up-nya. Anda general check up, tes darah, tes liur, tes sperma, tes tulang, tes diabetes, tes jaringan otak. Seluruh general check up Anda tes ya, pakai uang Anda sendiri ya. Lalu, ketika hasilnya sudah ada, bawa ke dokter yang ada di rumah sakit itu. Minta ke dokter tolong diterjemahin dalam bahasa Indonesia, karena saya tidak mengerti bahasa kedokteran. Diterjemahin, ditulis, bukan kata-katanya ya, ditulis. Lalu distempel, divalidasi, ditandatangan nama dokter itu. Fair dong. Nah, ketika hasil general check up dan hasil diagnosa dokternya itu ditulis di kertas, kita cocokkan hasil terawang saya. Dari 10 terawang saya, jika 3 ada yang benar, Anda harus percaya bahwa saya itu indigo dan saya bisa terawang sumber minyak bumi. Fair dong.
terawang sumber penyakit berat loh. Nggak, 3 itu udah hebat loh. Zaman Uni Soviet itu ada satu wanita cuma mampu 1 loh. Itu langsung direkrut oleh dinas rahasia Uni Soviet loh. Saat ini memang saat ini Uni Soviet udah bubar. Saya percaya kalau Uni Soviet belum bubar, saya pasti direkrut sama Uni Soviet. Fair dong, bukan katanya. Saya akan terawang sumber penyakit Anda atau utusan Anda, kirim 1 orang yang tidak terkenal. Jangan yang terkenal ya. Kalau terkenal Anda bisa alasan. Oh, saya bisa lihat di internet, saya bisa lihat di Google, saya bisa lihat di TikTok, saya bisa lihat di Facebook, saya bisa lihat di Instagram. Kirim 1 orang yang tidak terkenal. Nah, kembali lagi bahas tentang bonus demografi. Dengan Anda pakai jasa saya untuk saya terawang sumber minyak bumi, bayar ya, 1 titiknya itu 85 miliar per 1 titik, masih bisa nego ya. Bayar saat berhasil ya. 1 titik Anda bangun 1 kilang minyak bumi, setelah saya kasih datanya, saya kata, Pak, tolong terawang di Laut Natuna, contoh kata. Sorry. Laut Natuna, saya terawang. Kasih waktu saya 30 hari. Setelah saya terawang ulang, saya kasih, ini Pak hasilnya. Anda harus pakai alat-alat canggih untuk teliti. Ya dong, kan saya kan ada alat canggih. Ketika benar-benar ada hasilnya, Anda bayar ke saya 85 miliar atau hasil negonya. Lalu ya terserah Anda mau jual ke pihak asing atau Anda mau bangun. Kalau Anda mau kelola sendiri, hitungan-hitungan saya itu 1 kilang minyak bumi itu minimal untung 10 triliun sampai 100 triliun, tergantung cadangan banyak atau tidaknya cadangan sumber minyak buminya ya. Jika Indonesia atau swasta Indonesia berhasil dengan memakai jasa saya, bilang berhasil bangun 50.000 kilang minyak bumi, hasilnya uangnya sangat banyak. Lalu hasilnya itu, keuntungan itu separohnya aja dibuka usaha di luar minyak bumi, itu akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Bilanglah perusahaannya, misal kata semoga nggak ada nama bintangku ya. Bilanglah perusahaan minyak bintangku, misal kata ini ya, semoga nggak ada perusahaan minyak bintangku ya. Bilanglah perusahaan minyak bintangku pakai jasa saya. Oke. Saya kata oke, dia setelah pas saya mau Bapak terawang di Laut Natuna, oke. Saya kasih waktu 30 hari. Setelah itu saya kasih, lalu dia teliti pakai alat-alat canggih. Oh benar, dia bayar ke saya. Ini bukan biaya izin ya, ini biaya terawang ya. Dia bayar ke saya biaya terawangnya 85 miliar atau nego. Lalu hasilnya perusahaan minyak bintangku itu dia kelola sendiri. Kan 1 kilang minyak bumi itu kan untungnya minimal 10 triliun sampai 100 triliun, tergantung cadangan di dalamnya kan. Bilanglah untungnya 50 triliun, bilanglah. 1 cadangan minyak bumi itu, bilanglah. Lalu dari keuntungan 50 triliun ini, perusahaan minyak bintangku itu setengahnya itu dia buka usaha di luar minyak bumi. Kita kata dia buka usaha perhotelan di Bali, contoh kata. Bilanglah 1 hotel bintang 3 lah, tapi yang gede ya, bisa punya daya tampung, bisa kata 100 potensi 100 menyerap 100 tenaga kerja. Lumayan itu kan. Makin banyak dia buka usaha di luar minyak bumi, ini buka, jadi tenaga kerja itu terserap. Jadi ketika Indonesia memasuki tahun 2045, ketika terjadi ledakan penduduk usia produktif, Indonesia itu tidak seperti kayak negara India. Jadi ketika terjadi ledakan usia produktif yang banyak ya kan, jadi lapangan pekerjaannya itu udah ada ya kan. Jangan sampai ya, maaf kan, saya tidak membuli negara India ya. Jangan sampai seperti kayak negara India, ketika ledakan jumlah penduduk usia produktifnya banyak, lalu mereka kuliah S1, S2, S3, tapi lapangan pekerjaannya nggak ada. Akhirnya
pekerjaan-pekerjaan kayak OB, cleaning service yang tadinya diperuntukkan untuk SMA diambil juga. Kan enggak. Ya jangan sampai sebegitu itu. Ayo pakai jasa saya, pemerintah Indonesia. Ayo swasta Indonesia pakai jasa saya, atau negara asing boleh juga pakai jasa saya, atau pihak asing juga boleh pakai jasa saya. Saya berhasil mendeteksi 500.000 titik sumber minyak bumi loh. Walaupun mungkin saya nggak bisa walaupun saya nggak bisa sampai 500.000 ya, karena kenapa, kan usia saya sekarang 47. Ya paling mentok usia saya 85 paling mentok ya. Kalau hitung-hitungan saya ya, jika ada orang pakai jasa saya mulai dari sekarang, paling mungkin ya saya berhasil hanya sampai 200 sampai 300.000 titik letak sumber minyak bumi yang saya bisa buka ya, karena usia saya udah usia 47. Saya tidak bisa membohongin usia. Sekali lagi, saya tidak bisa membohongin usia. Ayo, mumpung saya belum meninggal, mumpung saya belum pikun, ayo pakai jasa saya. Saya akan terawang sumber minyak bumi. Hasil dari terawang itu lalu Anda teliti pakai alat-alat canggih. Ketika ada, Anda bayar. Kalau nggak ada, Anda nggak usah bayar. Nah, ketika sudah itu ada sumber minyak buminya, tergantung Anda mau jual ke pihak asing atau Anda mau kelola. Anda jual ke pihak asing juga kan masih ada untung. Untungnya bisa setengahnya Anda buka usaha lain di luar minyak bumi. Berarti dengan Anda buka usaha lain di luar minyak bumi, Anda membuka kesempatan tenaga kerja di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan. Hebat kan? Jadi Indonesia harus siap menghadapi bonus demografi tahun 2045. Ya kan? Kalau Indonesia tidak siap, Indonesia harus seperti kayak negara India yang siap-siap nanti, jangan kaget nanti cleaning service-nya S1, OB-nya S2. Jangan kaget karena lapangan pekerjaannya akan kecil, bahkan tidak ada, saking merebutan, saking banyaknya ledakan jumlah penduduk usia produktif. Lalu mereka ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting ada kerjaan, ya kan? Jangan sampai seperti kayak gitu. Ayo, kalau Anda nggak percaya sama saya, tes saya. Saya akan terawang sumber penyakit Anda. Kan saya udah buka, boleh tes saya akan terawang sumber penyakit Anda. Ayo, jadi kan biar sama-sama enak. Jangan takut Anda saya tipu, karena buat apa saya tipu Anda? Oke? Ini nomor HP WhatsApp saya, 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Facebooknya Uang Sugito, WANG spasi SOEGITO, Uang Sugito. Oke? Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Bonus demografi buat negara Indonesia. Apakah Indonesia siap? Tanda tanya. Terima kasih.